Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 dari kelas 11 1A13 akan mempresentasikan tentang final project dasar pemrograman yang bertemakan program kasir tiket parkir. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu pertama, Anissa Hasna, Fadla Zahra Tahira, Putri Ayu Andini, Sabila Ika Putri, dan saya sendiri Zahra Syafira. Kami akan membahas tentang latar belakang masalah, pengertian pemrograman dan Python, variabel dan tipe data pada Python, fungsi input dan output pada Python, perulangan while dan for, operator logika, cabangan, metode OOP, coding dan flowchart. Latar belakang dalam rangka untuk melatih para programmer baru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat program Python sangatlah berguna untuk perkenalan program dan serta menambah wawasan untuk membuat sebuah program baru. Dengan meningkatkannya perkembangan teknologi, memaksakan masyarakat untuk jauh lebih berkembang dalam ilmu keteknologian dan menjadikan generasi baru untuk lebih disiplin dan memahami perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat. Saya Putri Ayu Andini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Untuk melakukan pemrograman, diperlukan keterampilan dan algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan pada banyak kasus, pengetahuan-pengetahuan lain seperti matematika. Selanjutnya, ada pengertian bahasa pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dimengerti. Python memiliki filosofi bahwa kode program harus mudah dibaca. Sintaks dasar Python. Yang pertama, statement, pernyataan di Python. Semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python, misalnya A sama dengan 1. A sama dengan 1 adalah sebuah statement penugasan. Selain itu, ada statement if, for, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada statement multibaris. Multibaris pada Python, akhir dari sebuah statement adalah karakter baris baru atau new line. Kita dapat membuat sebuah statement yang terdiri dari beberapa baris menggunakan tanda backslash. Selanjutnya ada baris dan identitas. Blok kode di Python menggunakan tanda identitas atau spasi. Yang terakhir ada tanda kutip, menggunakan tanda kutip tunggal, ganda, dan triple untuk menandai string. Selanjutnya ada variabel dan tipe data pada Python. Variabel merupakan lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Contohnya, nilai sama dengan 100. Nilai disebut dengan nama variabel dan 100 disebut dengan nilai variabel. Tipe data merupakan suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Tipe-tipe data yang pertama ada boolean, string, list, integer, complex, tuple, float, dictionary, dan hexadesimal. Selanjutnya ada tipe data integer dan string. Fungsi integer berfungsi mengkonversi bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat. Fungsi integer menerima dua parameter, yaitu x, bilangan yang akan diubah menjadi integer. Defaultnya 0. Base, basis bilangan. Defaultnya adalah desimal, basis 10. String atau str pada Python adalah tipe data yang memuat satu karakter atau lebih, yang diapit oleh tanda kutip atau tanda petik. Dalam bahasa pemrograman Python, deklarasi suatu string tidak dibedakan penggunaan tanda petik dan tanda petik tunggal. Saya Fadla Zahra Tahira akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi input dan output pada Python. Input. Python 2 memiliki dua fungsi built
in untuk membaca data dari input standar yang secara default berasal dari keyboard, yaitu input dan raw input. Contoh di bawah ini. 1. Jika variabel dan tipe data string name sama dengan input, buka kurung, masukkan nama Anda. 2. Jika variabel dengan tipe data in angka sama dengan in dalam kurung input, buka kurung, masukkan angka. Output. Fungsi bawaan untuk melakukan operasi output adalah print. Fungsi ini mengubah ekspresi yang Anda berikan ke string dan menulis hasilnya ke output standar. Contoh, print buka kurung Python adalah bahasa pemrograman yang hebat. Operator logika. Operator adalah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika maupun logika. Python memiliki sejumlah operator, yaitu 1. Operator aritmatika, 2. Operator perbandingan, 3. Operator penugasan, 4. Operator logika, 5. Operator bitwise, 6. Operator identitas, 7. Operator keanggotaan, 8. Percabangan. Cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jumlah kondisinya bisa 1, 2, atau lebih. Percabangan mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya benar atau salah. Di Python ada 3 jenis pertanyaan yang digunakan untuk percabangan, yaitu sebagai berikut. 1. If. 2. If else. 3. If elif else. Perulangan for. Secara umum, Python mengeksekusi program baris per baris, mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Pada Python, perulangan bisa dilakukan dengan 2 cara atau metode, yaitu 1. Menggunakan for, 2. Menggunakan while. Perulangan for digunakan untuk kondisi perulangan di mana perulangan telah ditentukan di awal. Perulangan for juga sering disebut dengan counted loop atau perulangan yang terhitung. Fungsi range dapat digunakan untuk menghasilkan deret bilangan. Kita bisa menggunakan fungsi range dalam perulangan menggunakan for untuk iterasi bilangan berurut. Perulangan while. Menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Pada perulangan while, Python mendukung penggunaan else sebagai pasangan dari while. Blok pernyataan else hanya akan dieksekusi bila kondisi while bernilai salah. List dan tuple. List. Python menyediakan sejumlah tipe data yang dikenal dengan tipe data berurut, sequence. List adalah tipe yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini sering juga disebut item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung, dipisahkan oleh tanda koma, atau list bisa berisi satu tipe data atau campuran. Tuple. Tuple dibuat dengan meletakkan semua anggota di dalam tanda kurung, masing-masing dipisahkan oleh tanda koma. Menggunakan tanda kurung sebenarnya hanya opsional, tapi kita sebaiknya tetap menggunakan untuk kemudahan pembacaan kode. Tuple dapat berisi tipe data yang sama maupun campuran. Saya Anissa Hasna, ingin melanjutkan presentasi mengenai string dan bilangan. String adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip. Tanda kutipnya bisa kutip tunggal maupun kutip ganda. Bilangan. Bilangan atau number adalah salah satu tipe data dasar di Python. Python mendukung bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan atau float, dan bilangan kompleks. Masing-masing diwakili oleh kelas integer, float, dan kompleks. Integer adalah bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak mempunyai koma. Contoh 100, negatif 30, negatif 5, 99.999, dan sebagainya.
Fungsi. Fungsi adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja, dan kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Penganan eksepsi. Pada saat menulis dan menjalankan program, kita sering dihadapkan pada munculnya kesalahan atau error. Seringkali error menyebabkan program berhenti sendiri. Penyebabnya adalah lupa titik 2 pada pernyataan if. Error juga dapat terjadi pada saat runtime atau saat program berjalan. Error seperti ini disebut eksepsi. Saya Sabila Eka Putri ingin melanjutkan presentasi tentang metode OOP. OOP, Object Oriented Programming, adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya, objek bisa mewakili seseorang dengan nama, properti, umur, alamat, dan lain-lain dengan perilaku seperti berjalan, berbicara, bernapas, dan berlari, atau email dengan properti seperti daftar penerima, subjek, badan, dan perilaku seperti menambahkan lampiran dan pengiriman. Istilah OOP, kelas merupakan abstraksi atau blueprint yang mendefinisikan dari suatu objek tertentu. Definite pada dasarnya adalah fungsi yang akan menginisialisasi atau mengaktifkan properti kelas untuk objek tertentu. Setelah dibuat dan dicocokkan dengan kelas yang sesuai, self mewakili objek yang akan mewarisi properti tersebut. Self adalah sebagai sebuah variabel saja yang menyatakan kelas itu sendiri. Untuk memanggil sebuah variabel dan sebuah metode yang ada pada dirinya sendiri haruslah diawali dengan kata self, function, atau method untuk mempresentasikan suatu behavior. Studi kasus. Sebuah mall dengan nama Plaza Century sudah menerapkan program tiket parkir untuk mempermudah pembayaran parkir dengan detail tiket. Setiap transaksi perlu menginput jenis kendaraan, jam masuk kendaraan, dan jam keluar kendaraan. B. Untuk kendaraan bermobil dihitung dengan tarif 5.000 per jam. C. Untuk kendaraan bermotor dihitung dengan tarif 2.000 per jam. Biaya parkir dihitung dari jam masuk dikurang jam keluar. Data tarif parkir. Jenis kendaraan: mobil 5.000, motor 2.000. F. Buatlah parkir input dan hasil output sesuai perintah di atas mengenai bahasa pemrograman Python. Ruang lingkup. Bagaimana cara pemrograman untuk mengelola banyaknya pengunjung yang parkir di mall khusus bagi pengunjung? Langkah pembuatan pada program pada Python. 1. Masukkan tipe data kendaraan. 2. Kasir diharapkan memilih tipe kendaraan yang telah disediakan. 3. Pilihan tipe kendaraan ditampilkan dalam bentuk kode. 4. Jika kasir sudah memilih, maka akan ditampilkan. Masukkan jam masuk kendaraan. Masukkan jam keluar kendaraan. 5. Secara otomatis tampilan akan menampilkan informasi berapa jam pengendara parkir dan biaya parkir. 6. Selesai. Proses project tiket kasir parkir. Pada baris pertama di sini kita terdapat kelas tiket. Kelas tiket ini digunakan untuk menampung perilaku dari objek. Lalu pada baris selanjutnya di sini ada string dengan tanda kutip 3, tiket parkir kendaraan, lalu tanda kutip 3 lagi. Ini hanya opsional untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Lalu di sini ada dev_init_. Ini merupakan metode untuk konstruktor
dengan parameter di sini diawali dengan self, lalu koma jenis, koma jam underscore masuk, koma jam underscore keluar, koma lama underscore parkir, koma biaya underscore parkir, tanda kurung tutup, titik 2. Nah, di konstruktor ini kita terdapat inisialisasi atribut untuk jenis, jam underscore masuk, jam underscore keluar, lama underscore parkir, juga untuk biaya underscore parkir. Jadi inisialisasi atribut itu seperti ini, self dot jenis sama dengan jenis, lalu sampai sini. Terus di sini kita ada metode lagi, yaitu def tampilkan underscore jenis dengan parameternya self. Lalu kita print masukkan kendaraan dengan nama variabelnya, kita masukkan kendaraan juga. Dan di sini juga ada lagi metode dengan def tampilkan underscore jam underscore masuk, parameternya self. Lalu kita print juga jam masuk kendaraan dan kita masukkan variabel jam underscore masuk. Di sini juga ada lagi metode def tampilkan underscore jam underscore keluar dengan parameter self. Sama dengan yang tadi, kita print dan masukkan nama variabelnya. Juga di sini metode def tampilkan underscore lama underscore parkir dan def tampilkan underscore biaya underscore parkir. Nah, di sini kita ada perulangan. Kita masukkan dulu nama variabelnya, yaitu ulang, sama dengan integer. Ini untuk menginput bilangan angka ya. Terus di sini kita taruh input, dan di sini kita tulis masukkan data ulang berapa kalinya. Lalu di sini ada def main. Ini fungsinya untuk menampilkan tiket parkir. Di sini kita print ininya ya, strip. Lalu di sini print selamat datang di parkiran Mall Century. Dan di sini print lagi ini strip. Lalu kita masukkan nama variabel tadi ulang ini. Terus kita input nilai variabelnya, yaitu sebanyak 2 kali. Dan di sini kita taruh lagi baris selanjutnya, ini variabel i dengan nilai variabelnya 0. Lalu di sini kita tulis for, kita menggunakan perulangan for i in range kurung buka ulang kurung tutup. Nah, ini untuk memanggil variabel ulang tadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses coding. Membuat input di variabel tipe P, input biasa yang keluar string karena tidak menambahkan integer. Ini akan dianggap sebagai string input yang kita masukkan nanti. Selanjutnya, ketik masukkan tipe data kendaraan Anda. Enter backslash N1. Untuk enter lalu ketik tulis 1 untuk mobil. Lalu kita backslash N lagi 2 untuk motor. Di sini lalu kita backslash N, silahkan masukkan tipe kendaraan. Kita persingkat panjangnya agar tidak sampai ujungnya stringnya. Caranya kita tutup dulu di sebelahnya, sebelahnya backslash N1 pakai kutip, lalu kasih backslash lalu enter. Kasih tanda kutip juga di depan kata untuk. Selanjutnya kita buat input jam masuk. Dengan variabel bernama jam masuk. Sama dengan integer input. Masukkan jam masuk kendaraan. Lalu sama halnya untuk input jam keluar. Integer input.
Masukkan jam keluar kendaraan. Kita menggunakan if, elif, else. Penggunaan if pertama menggunakan tipe P. Double sama dengan 1, or tipe P double sama dengan mobil dengan huruf M besar, or tipe P double sama dengan mobil M kecil. Lama parkir sama dengan jam keluar dikurang jam masuk. Biaya parkir sama dengan lama parkir dikali 5.000. Lalu outputnya print lama parkir motor. Titik 2, kutip lama parkir, kutip jam. Lalu sama dengan elif. Tipe P double sama dengan 2, or tipe P double sama dengan motor, or tipe P motor dengan huruf M besar, or tipe P double sama dengan motor dengan huruf M kecil. Lalu lama parkir sama dengan jam keluar dikurang jam masuk. Biaya parkir sama dengan lama parkir dikali 2.000. Output print lama parkir motor sama dengan titik 2, kutip lama parkir, kutip jam. Tampilan output. Ini adalah tampilan outputnya. Di sini pertama kita diminta untuk masukkan data ulang. Kita masukkan sebanyak 2 kali. Lalu di sini ada tampilan ucapan selamat datang di parkiran Mall Century. Pada data pertama, ini ada masukkan tipe data kendaraan, dan ini pilihannya. Untuk yang pertama ini untuk mobil, dan yang kedua untuk motor. Lalu silahkan masukkan tipe kendaraan. Kita masukkan tipe kendaraan yang pertama, yaitu mobil. Dan masukkan jam masuk kendaraan, itu pada jam 12. Dan jam keluar kendaraannya pada jam 20. Lama parkir mobil ini menjadi 8 jam. 8 jam ini dari hasil jam keluar kendaraan dikurangi jam masuk kendaraan. Biaya parkir mobilnya menjadi 40.000. Ini dari hasil harga parkir dikali jam parkir mobil. Lalu ini yang data kedua ini sama, kita masukkan data kendaraan, tipe datanya kita pilih yang kedua, dan jam masuk kendaraannya pada jam 10, jam keluar kendaraannya pada jam 15. Lama parkir motornya 5 jam, biaya parkir motor 10.000. Selesai. Saya akan melanjutkan presentasi tentang flowchart. Pertama kita mulai. Kasir memilih tipe kendaraan. Jika sudah memilih salah satu tipe kendaraan, maka akan muncul biaya parkir. Biaya parkir didapat dari lama parkir dikali biaya yang sudah ditentukan. Untuk mobil 5.000 dan untuk motor 2.000. Lama parkir didapat dari jam keluar dikurang jam masuk. Setelah itu selesai. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.